Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kepada pemirsa Multaqa Channel rahimakumullah. Kesempatan ini saya ingin mengupas tentang haji dan umroh ya. Haji dan umroh adalah dua ibadah yang berbeda, ada kesamaannya. Sebenarnya hal ini hal yang maklum ya di kalangan santri dan orang-orang yang biasa mengaji. Namun di akhir-akhir ini ya banyak dari kalangan awam yang salah memahami. Mereka mengira kalau umroh itu adalah haji. Kalau orang sudah umroh dianggap kewajiban haji tidak lagi wajib. Ini pemahaman yang keliru yang harus diluruskan. Ya kita ketahui bersama ya travel banyak di mana-mana gitu ya. Agen-agennya sampai ke pelosok ya. Dan zaman juga subhanallah luar biasa banyak dari Indonesia. Itu satu yang positif, namun ada pemahaman yang perlu diluruskan. Yang itu mereka sebagian ya, tidak semuanya, menganggap bahwa umroh adalah haji. Sehingga saya pernah menemukan orang sudah umroh pengen umroh lagi, sementara belum daftar haji. Bahkan ada yang umroh sampai 3 kali, sementara belum haji. Kalau sudah daftar nggak masalah, ini kan belum daftar permasalahannya. Ini yang saya baca. Bahkan saya dengar dari orang yang bersangkutan yang sudah umroh mengatakan umroh adalah haji. Nah, para pemirsa, ini pemahaman yang keliru dan salah, perlu dibenarkan, perlu diluruskan. Nah, jadi haji dan umroh adalah dua kewajiban yang berbeda, ada kesamaannya. Banyak perbedaannya, diantaranya apa? Dilihat dari sisi hukum. Ya, kalau haji itu wajib bittifaqil fuqaha. Hukumnya wajib itu sepakat ulama fikih. Sementara umroh itu khilaf. Apakah itu wajib apa sunnah? Ya, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang sahih adalah itu wajib. Makanya Sahibuz Zubat mengatakan al-hajju fardun wa kadza kal umrah. Haji itu fardu, wajib. Begitu pula umrah. Ini redaksi mengisyaratkan ada khilaf dalam masalah umrah. Terus juga ada perbedaan kita temukan dalam masalah rukun-rukun. Ya, kalau rukun haji kan ya ihram, terus wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya tawaf ifadah ya sa'i, baina Safa wal Marwah, terus halaq dan taksir. Yang kelima itu khilaf di antara ulama. Nah, kalau umroh itu nggak ada wukuf di Arafah. Dari kewajiban juga jelas, kewajiban haji lebih banyak gitu ya. Nah, di haji kan ada mabit Muzdalifah, mabit di Mina, ada Ramlul Jumrah di malam lebaran, ada Ramlul Jimar di malam-malam tasyrik, dan juga ada yang lainnya. Juga dari sisi sunnah ya, di haji lebih banyak. Nah, dari sisi waktu, kalau haji itu sepanjang tahun, dimanapun kita punya kesempatan, kita bisa umroh. Bahkan sehari bisa beberapa kali, tergantung kekuatan fisik kita. Sementara haji cuma sekali dalam 1 tahun. Di bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah ya. Dari sisi fadilah juga ada perbedaan. Berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dalam masalah haji, kalau haji itu menghapus dosa kecil dan besar. Semua bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hak adami. Ini pun ada pendapat hak adami pun kalau memang tidak sempat meminta maaf. Selesai haji nggak ada umur, belum sempat minta halal, minta ridho, itu pun kata sebagian ulama itu pun diampuni. Berbeda dengan umroh. Kalau umroh itu khos, terkhususkan untuk dosa-dosa kecil. Walaupun ada kil pendapat ya, kil kan itu kan segotu tamrid, berarti posisinya lemah. Dan mengatakan umroh pun sama, bisa menghapus dosa-dosa besar. Nah, para pemirsa, jadi dari perbedaan-perbedaan tadi yang jelas tampak ya,
maka umroh bukanlah haji, haji bukan umroh. Nah, lalu timbul permasalahan. Kalau ada perbedaan dari keduanya, lalu bagaimana hukumnya? Ketika orang pulang umroh, itu pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ya jelas tidak boleh. Sebab ini membuat istilah yang tidak diistilahkan oleh syara. Ya, walaupun tidak ada hadis atau ayat yang mengatakan orang haji dipanggil haj. Ya, orang umroh dipanggil mu'tamir, nggak ada. Itu kan hanya adat di kita ya, orang Asia gitu. Tetapi kalau orang yang mu'tamir, orang umroh dipanggil haji, itu kan menyalahi dari sisi bahasa. Yang bahasa itu diambil daripada Al-Quran dan hadis. Jadi janganlah membuat istilah yang tidak diistilahkan oleh syara. Yang kedua, akan menimbulkan salah paham di antara orang awam. Faktanya begitu. Maka dari dua alasan ini, pendapat pribadi saya, itu tidak boleh, bahasa jelasnya itu hukumnya haram. Nah, terus ada yang berargumentasi atau yang beralasan, Ustadz itu kan sekedar untuk targhib, untuk memotivasi orang pengen umroh. Nah, kalau untuk itu saya kira sangat cukup dengan hadis-hadis, ya diantaranya al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah itu adalah sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Lalu ada hadis, sholatun fi masjidi hadza afdolu min alfi sholatin fi masiwa. Sholat di masjidku, itu Masjid Nabawi, itu keutamanya itu lebih afdol ketimbang 1000 sholat yang dilakukan di luar Masjid Nabawi selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, berarti kan kalau selama 3 hari atau 4 hari di sana tinggal dikalikan. Berapa ribu sholat bisa dilakukan di Masjid Nabawi dalam gerakan yang sangat sedikit gitu. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Dan terus kata Nabi, wa sholatun fil masjidil haram afdolu mimati alfi sholatin fi masiwa. Kalau sholat di Masjidil Haram Mekah itu lebih afdol daripada 100.000 sholat. 100.000 sholat yang dilakukan di luar Masjidil Haram selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu kan fadilah yang sangat luar biasa. Nah, kalau orang umroh minimal 3 hari ya di Mekah, dan dia sholat 5 waktu, ya tinggal dikalikan. Sehari 5 sholat, berarti kan sama dengan 500.000 sholat. Kalau 3 hari berarti sama dengan 1,5 juta sholat. 1,5 juta sholat. Nah, itu kan 1,5 juta sholat itu berapa ratus tahun itu bisa dilakukan itu. Belum sholat sunnahnya, belum kalau tawafnya, belum kalau etikaf, belum baca Al-Qur'annya. Dia sangat termotivasi ya, orang yang haus pahala dengan melihat dan mendengar hadis ini terpanggil untuk mau ziarah ke sana. Ya, jadi kalau targhib, saya merasa cukup dengan hadis-hadis ini, tidak usah memakai sesuatu yang itu tidak ada dalam syara, dalam ajaran agama kita, agama Islam. Nah, itu saja, mudah-mudahan jadi maklumat ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.